Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama marilah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Baik itu nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis kita ini, yang mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan rahmat dan memberikan maghfirahnya kepada kita semua. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan kalimatullah, memperjuangkan Islam, memberikan nasihat terbaik untuk umat, yang kiranya kita bisa istiqomah untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kepada kajian kita masih di Sirah Nabawiyah, yang pada kesempatan yang lalu kita sudah mengkaji tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, di mana Jibril alaihissalam datang lalu menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hingga akhir ayat kelima. Yang kemudian kita juga mengkaji bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan oleh Khadijah dengan Waraqah ibnu Naufal, seorang Nasrani kerabat dari Khadijah radhiyallahu anha, yang mengenali bahwa apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang sama terjadi pada Nabi Musa alaihissalam ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pada kajian malam hari ini. Kita akan mengkaji tentang bagaimana wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasang surutnya, dan juga kemudian berbagai macam wahyu yang kemudian muncul juga di sepanjang risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali, disebutkan oleh salah seorang sejarawan, yaitu Ibnu Sa'ad dalam kitabnya, bahwa Ibnu Abbas menyampaikan satu riwayat, yaitu tentang terhentinya wahyu beberapa saat. Jadi Rasulullah SAW setelah menerima wahyu itu kemudian beberapa hari tidak lagi menerima wahyu. Yang ini menjadi pandangan terkuat, sebab ada yang beranggapan bahwasanya setelah wahyu yang pertama itu turun, itu wahyu terhenti 2,5 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Tetapi ini pandangan yang kurang tepat kalau berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang paling kuat dalam masalah ini. Jadi hanya berhenti beberapa saat. Yang ini tentu saja didukung oleh yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang meriwayatkan bahwa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti kemudian menerima wahyu, beliau menjadi sangat sedih. Sebab yang difikirkan oleh Rasulullah SAW saat itu, bangsa Quraisy itu memandang orang dari segi apakah kemudian akalnya waras atau tidak, di mana mereka kemudian melihat orang-orang yang pandai bersyair, yang tidak harus mengarang terlebih dahulu, itu dianggap sebagai orang-orang yang punya jin, punya setan yang membisikkan syair-syair tersebut kepada dirinya. Karena itu Rasulullah SAW ketika pertama kali menerima wahyu, dan hal itu memang sesuatu yang
tidak pernah didengar oleh bangsa Arab saat itu, maka Rasulullah khawatir jangan-jangan nanti kemudian kepercayaan bangsa Quraisy itu turun, bahkan sirna, bahkan tidak lagi percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Amin, karena menyatakan melihat makhluk yang kemudian memberikannya wahyu di Gua Hira, yang berarti nanti akan dianggap sebagai semisal dengan para penyair di zaman itu, lalu didustakan. Nah, karena kondisi seperti ini, Rasulullah akhirnya tertekan. Kalau bahasa kita sekarang stres, memikirkan itu, nanti bagaimana masyarakatku, nanti bagaimana orang Quraisy berbicara tentang diriku di belakang. Nah, itu. Akhirnya kemudian Rasulullah sempat berniat untuk melemparkan dirinya dari bukit di wilayah Hira itu untuk menghabisi dirinya sendiri. Ya. Yang kemudian setiap kali Sallallahu Alaihi Wasallam berniat menjatuhkan diri, malaikat Jibril muncul yang mengingatkan bahwa engkau ini adalah Rasul, utusan Allah. Sehingga kemudian Rasulullah tercengang, tidak bisa maju melemparkan diri dan juga tidak bisa mundur, sampai akhirnya kemudian tenang. Nah, berkali-kali itu terjadi. Jadi dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, beliau menyampaikan beberapa poin bahwa terhentinya wahyu itu punya beberapa faedah untuk Rasulullah SAW. Yang pertama, agar ketakutannya hilang. Ya, sebab kita membayangkan kalau seandainya kita bertemu dengan makhluk luar biasa, asing, gitu ya, kita terkejut lalu takut, itu barangkali kita memikirkannya berhari-hari. Nah, ketika tidak bertemu lagi, maka hati kemudian menjadi tenang, tambah tenang, tambah tenang, tambah tenang. Tapi juga mengharap-harap jangan-jangan peristiwa yang sama akan terulang kembali. Nah, itu. Ya, kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tenang, maka beliau sampai pada titik keyakinan bahwa beliau betul-betul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini antara iya dan tidak, antara berharap dan tidak, itu yang kemudian terjadi pada Rasulullah SAW. Jadi berharap barangkali nanti bertemu lagi dengan malaikat yang membawa wahyu itu, supaya yakin bahwa beliau ini betul-betul dipilih, bukan karena kemudian melihat setan, bukan karena melihat gangguan ketika di Gua Hira. Nah, itu. Nah, ini yang kemudian dirasakan oleh Rasulullah SAW. Makanya kemudian dengan berhentinya ini, Rasulullah kemudian muncul sifat sabarnya, sifat tabahnya, sifat tenangnya muncul kembali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ada disebutkan oleh Imam Bukhari dari jalur sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah menceritakan tentang periode terhentinya wahyu tersebut. Ya, beliau menyabdakan, satu ketika aku sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Jadi ditampaki oleh malaikat Jibril. Aku mengangkat pandanganku ke langit dan melihat malaikat yang datang kepadaku di Hira sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Jadi melayang. Nah, itu yang dilaporkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian diingat oleh sahabat Jabir. Nah, karena melihat sesuatu yang ajaib seperti itu, Rasulullah menyampaikan, aku gemetar hingga jatuh ke tanah. Lalu kemudian aku kembali kepada keluargaku dan berkata, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Yang kemudian keluarganya ini menyelimuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dalam kondisi gemetaran diselimuti tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya yang lain, yaitu surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah lalu berilah peringatan. Berilah peringatan. Kemudian wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah. Wa siyabaka fatahhir, bajumu sucikanlah. Warrujza fahjur, dan kotoran-kotoran, yaitu kotoran kesyirikan itu fahjur, jauhilah. Yang setelah itu kemudian turun semakin rutin wahyu ini kepada Rasulullah SAW, sehingga semakin mantap. Sebab kalau yang pertama dianggap sesuatu yang asing, kedua sudah mulai terbiasa, semakin terbiasa, sampai akhirnya kemudian
akrab dengan Jibril alaihissalam gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, berikutnya kita akan kaji tentang bagaimana macam-macam wahyu yang mungkin ada pada diri Rasulullah SAW yang barangkali kemudian juga terjadi pada manusia yang bukan nabi ataupun bukan rasul. Apakah mungkin ada 1-2 bagian dari ini yang kemudian terjadi kepada manusia biasa? Jadi kita akan lihat para ulama menyebutkan ada 7 macam yang disepakati dari bentuk wahyu ini. Kemudian ada 1 yang diperselisihkan apakah terjadi pada Rasulullah atau tidak. Yang diringkaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau bahwa wahyu itu memang punya tingkatan-tingkatan. Yang pertama sudah kita kaji sebelumnya, yaitu mimpi yang benar, ya, mimpi yang betul-betul kemudian terjadi. Dan ini tidak hanya terjadi pada Rasulullah SAW, tapi juga nabi-nabi yang terdahulu juga demikian. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya, kemudian Nabi Yakub, begitu juga Nabi Yusuf, ya. Rasulullah juga ketika bermimpi satu malam melihat istana besar, lalu kemudian dalam mimpi itu bertanya, ini istana punya siapa? Ini punya hamba Allah. Punya siapa? Umar ibn Khattab. Nah, yang kemudian menjadi kenyataan nantinya ketika kita bisa melihat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu syahid, ya, meninggal dunia membela agama Allah. Kemudian ada cerita yang lain, misalnya saat Rasulullah SAW bermimpi ada malaikat yang kemudian membawa seseorang yang ditutupi oleh kain putih. 3 kali beliau bermimpi itu. Lalu kemudian disebutkan, ini adalah istrimu nanti. Bermimpi lagi seperti itu, ini adalah istrimu nanti. Bermimpi lagi seperti itu, ini adalah istrimu nanti. Ketika dibuka, ternyata Aisyah radhiyallahu anha. Yang itu kemudian betul-betul terjadi. Nah, mimpi-mimpi seperti ini terjadi kepada Rasulullah SAW dan betul-betul terlaksana. Termasuk misalnya kisah beliau umrah sebelum bermimpi umrah saat sebelum terjadinya perang perjanjian Hudaybiyah, ataupun ketika beliau bermimpi melihat ada banyak orang-orang tewas yang ternyata itu adalah sahabat-sahabat beliau yang gugur dalam perang Uhud. Ya, ini mimpi-mimpi yang kemudian betul-betul terjadi dalam kenyataan hidup Rasulullah SAW. Saya lanjutkan tingkat berikutnya, yaitu apa yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati dan pikiran Rasulullah SAW tanpa melihat malaikat itu. Ya. Seperti yang disebutkan dalam salah satu riwayat, Rasulullah bersabda, Ruhul Kudus atau Jibril itu telah meniupkan ke dalam hatiku bahwa tidak ada jiwa yang akan mati sampai ia menyelesaikan rizkinya. Nah, ini yang sering kita dengar dari para mubaligh itu. Manusia itu tidak akan mati kalau rizkinya masih ada. Tapi begitu rizkinya habis, mati dia sampai pada ajalnya. Masalahnya rizki itu kan kadang diambil dengan cara yang halal, ada pula diambil dengan cara yang haram. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rizki dengan cara yang baik. Dan janganlah keterlambatan rizki membuat kalian mencarinya dengan cara yang tidak halal. Karena apa yang di sisi Allah, yaitu nikmat surga, nikmat akhirat itu hanya dapat diperoleh dengan ketaatan kepadanya. Nah, ini yang Rasulullah mendapat wahyu tersebut, tidak pernah melihat Jibril, tidak pernah melihat malaikat wahyu, tiba-tiba tahu. Nah, ini. Kemudian bentuk yang ketiga, yaitu kalau ada malaikat menampakkan diri sebagai manusia. Jadi Rasulullah SAW berbicara dengan malaikat yang menampakkan diri sebagai manusia, yang kadang-kadang sahabat pun melihat manusia itu. Ya. Salah satunya hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Itu di mana ada malaikat Jibril pakai baju putih datang menemui Rasulullah, lalu kemudian menjejerkan lututnya dengan lutut Rasulullah, lalu dipegang pahanya Rasulullah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahu aku apa itu Islam. Para sahabat memperhatikan orang ini. Orang ini asing, tidak dikenal di Madinah, tidak pernah mereka lihat.
Tetapi tidak ada bekas-bekas dia dalam perjalanan. Sebab kalau orang asing kan pasti musafir, datang ke Madinah itu pasti berdebu. Tapi ini bersih. Nah itu. Sehingga mereka memperhatikan orang tersebut berbicara kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah menjawab apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Yang setiap kali dijawab oleh Rasulullah, orang ini mengatakan sodakta, engkau benar, engkau benar, engkau benar. Yang membuat para sahabat takjub, bertanya kok juga membenarkan. Seakan-akan menguji Rasulullah SAW. Nah setelah selesai baru kemudian Rasulullah sampaikan, itulah Jibril mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah ini wahyu, tapi berbentuk nyata seperti manusia tadi. Kemudian tingkat yang berikutnya, yang paling berat, yaitu saat wahyu turun seperti bunyi lonceng. Ya kita bayangkan lonceng gereja itu kalau dipukul, kita ada di bawahnya, kita terganggu pendengaran kita. Nah, barangkali juga kemudian jantung kita juga bergetar sangat kencang. Yang barangkali mungkin contoh yang paling dekat kalau di wilayah Jawa Timur ini, kalau kita dekat dengan acara manten, speakernya kenceng, nah itu terganggu kita betul, tidak bisa konsentrasi. Nah ini seperti itu, bahkan lebih kencang lagi. Yaitu dengan cara bagaimana? Malaikat merasuk ke dalam diri Rasulullah SAW, sehingga kemudian tubuhnya menjadi berat. Dan itu pernah terjadi beberapa saat. Rasulullah SAW kalau dalam kondisi naik onta kemudian terima wahyu, ontanya pasti menderum, pasti ambruk. Gitu. Begitu juga misalnya ada dalam salah satu riwayat, saat Rasulullah sedang bercengkrama dengan sahabat Zaid bin Sabit, pahanya diletakkan di atas paha Zaid karena saking akrabnya. Tiba-tiba terima wahyu, gitu ya, hilang kesadaran. Pahanya Zaid ini kemudian tertekan, saking kuatnya, kayaknya sepertinya mau patah sudah tulangnya itu. Lalu kemudian Rasulullah sadar kembali, lalu menyampaikan, baru saja Jibril menyampaikan ini. Nah itu. Nah ini bentuk wahyu yang paling berat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, yaitu kalau malaikat itu menampakkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk aslinya. Misalnya ada disebutkan dalam satu riwayat bahwa Jibril alaihissalam itu pernah menampakkan wujud aslinya, di mana beliau mempunyai 600 pasang sayap yang kalau direntangkan itu sanggup menutupi seluruh ufuk dunia. Langsung gelap begitu, ditutupi oleh sayap Jibril ini. Nah ini sebagaimana dipotret dalam surah An-Najm, munculnya malaikat Jibril di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna." Maka mendekatlah Jibril itu, dan semakin mendekat, yang jarak antara Rasulullah dengan Jibril itu cuma 2 busur panah. Itu. Berarti kan kurang lebih 3 meteran. Sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Yang kemudian menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Berikutnya, wahyu yang disampaikan oleh Allah langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Isra Mi'raj. Ya, Isra-nya memang tidak bertemu dengan Allah. Mi'rajnya juga memang tidak bertemu dengan Allah, tetapi mendengar suara. Nah itu. Yang kemudian mewajibkan sholat fardu 50 kali. Rasulullah menerima ketika turun ke langit berikutnya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, umatmu tidak akan kuat kalau kemudian disuruh sholat 50 kali. Kembalilah, minta keringanan. Lalu kemudian kembali lagi, lalu kemudian diminta menjadi 45, menjadi 40, menjadi 35, dikurangi terus sampai akhirnya tinggal 5 kali sholat fardu itu. Nah itu. Nah di sini kita bisa melihat Rasulullah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat itu, tapi tidak pernah disebutkan bahwa Rasulullah melihat Allah langsung. Gitu. Karena itu kemudian menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Rasulullah tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala iyanan langsung dengan mata terbuka itu. Ya, hanya mendengar suara. Kemudian bentuk wahyu yang lain yaitu Allah berbicara kepada Nabi secara langsung tanpa perantara malaikat. Biasanya pakai malaikat Jibril alaihissalam, tetapi terkadang tidak. Dan ini misalnya terjadi sebagaimana di Bukit Tursina.
yang menerima wahyu langsung, menerima Taurat langsung itu dari Allah Subhanahu wa taala lalu dicatat. Nah, itu. Nah, yang di sini kemudian kita bisa melihat kisah bagaimana Musa alaihissalam diberi kemampuan kemudian mengeluarkan cahaya dari tangannya, lalu kemudian tongkatnya berubah menjadi ular dan seterusnya. Ini saat Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara dengan Musa alaihissalam, tetapi tidak pernah melihat. Kenapa begitu? Sebab dalam ayat-ayat itu juga ketika Musa alaihissalam meminta ditampilkan, ditunjukkan zatnya Allah, maka Allah sampaikan, kalau gunung di sebelahmu itu bisa bertahan, maka engkau akan bisa melihatku. Tapi ternyata gunung pun ambruk, dan itu pun belum muncul Allah. Nah, di sini kita lihat tingkatan-tingkatan wahyu tadi yang terjadi kepada para nabi dan rasul itu. Baik, saya lanjutkan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Lalu apakah sebenarnya wahyu itu? Sebab ini puncak dari akidah sebenarnya. Seluruh keyakinan kita, ya, Al-Quran dan As-Sunnah itu berdasar kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekali saja menolak keberadaan wahyu, maka seluruh agama kita ini tidak ada dasarnya. Seluruh agama kita ini akan tertolak. Kita berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan alam semesta ini, itu semuanya berdasarkan kepercayaan kita kepada Rasulullah yang menerima wahyu. Nah, itu. Nah, ini yang diserang oleh orang-orang di luar Islam itu. Mereka menyatakan tidak mungkin ada manusia terima wahyu. Sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terima wahyu pertama kali, dituduh gila, dituduh tukang sihir, dituduh macam-macam. Bahkan sampai sekarang di dunia Barat itu sering mereka memunculkan perdebatan-perdebatan yang menyerang Rasulullah dari sisi wahyu ini. Karena itu kemudian sangat penting kita mempelajari apa sih wahyu itu. Nah, itu. Mengapa kemudian kita harus percaya wahyu ini? Apakah masuk akal atau tidak masuk akal? Nah, itu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, apakah wahyu itu masuk akal? Saya katakan iya, masuk akal. Nah, sebagai pembuka kita bisa merenungi firman Allah Ta'ala berikut ini. Surah Fussilat ayat 53, Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri-diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ayat ini di masa Rasulullah memang tidak terlalu signifikan, tidak terlalu kuat maknanya, meskipun bisa difahami dengan baik. Tetapi ketika sudah teknologi tentang ilmu pengetahuan muncul, ini betul-betul kemudian menjadi titik bahwasannya Al-Quran betul-betul bukan karya, bukan karangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya dalam surah Al-Mu'minun itu dijelaskan bagaimana asal muasal kejadian manusia itu, dari sperma menjadi alaqah, menjadi mudghah, lalu kemudian menjadi tulang. Jadi setelah mudghah baru tulang, ya, baru tulang, baru dagingnya. Nah, itu. Nah, di sini awalnya orang-orang zaman sekarang itu ketika mereka meneliti tentang ilmu zigotisme, ilmu tentang perkembangan janin itu, mereka melihat Al-Quran salah. Nah, itu. Kok tulang dulu? Mestinya daging dulu, baru kemudian di dalamnya muncul tulang, gitu kan? Tapi ternyata tidak demikian. Setelah dicek baik-baik oleh para ahli itu, ternyata memang janin itu muncul yang pertama kali setelah menjadi mudghah itu tulangnya dulu, sel-sel yang nantinya akan membentuk tulang. Baru kemudian sisanya baru mengelilingi tulang tersebut. Ketika masih sangat kecil itu, kok bisa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Arab yang kemudian tidak pernah belajar ilmu biologi, lalu kemudian menceritakan tentang kejadian terbentuknya janin secara teliti sesuai dengan teknologi zaman sekarang. Nah, ini yang banyak kemudian membuat orang-orang Barat yang selalu bertumpu kepada ilmu pengetahuan tadi masuk Islam. Sebab apa? Ya ini berarti bukan karangan manusia biasa. Ini pasti dari para penciptanya, dari pencipta manusia itu. Tidak mungkin kemudian dibuat-buat. Dan sangat banyak sekali yang seperti ini. Ya. Baik, saya lanjutkan. Karena itu kemudian kita bisa melihat ilmu pengetahuan alam sampai sekarang itu tidak mampu menguak rahasia roh misalnya. Sampai sekarang. Nah, itu.
tidak pernah bisa menangkap jiwa, roh itu. Mati. Apa yang membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk yang sudah meninggal? Rohnya. Tetapi bagaimana cara membuktikan roh? Tidak bisa. Nah, itu. Kemudian dari sini juga kita melihat sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran bahwa roh itu ada yang fujur, ada yang takwa. Ada jiwa yang kemudian mutmainnah, ada yang kemudian fasidah, rusak. Ada yang tenang, ada yang kemudian berantakan. Ada yang tercampur. Nah, Allah Subhanahu wa taala memilih jiwa-jiwa yang bersih ini. Kita lihat Rasulullah dibelah dadanya ketika kanak-kanak dibersihkan oleh para malaikat, sehingga kemudian nantinya siap untuk menerima wahyu yang bersih itu juga. Nah, memang ini tidak bisa diterima oleh orang-orang barat itu. Kenapa? Buktinya mana? Seperti itu. Tetapi ketika melihat hasilnya, yaitu Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka pasti akan kemudian sampai pada kesimpulan bahwa ini betul-betul wahyu. Nah, itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat buktinya. Jadi wahyu itu mungkin atau tidak secara akal? Mungkin. Yang saya tunjukkan salah satunya tentang ilmu hipnotis. Ilmu hipnotis itu kan membuat orang yang punya jiwa kuat mampu menguasai jiwa yang lemah. Suruh tidur, suruh bergerak, suruh diam, dalam kondisi tidak sadar. Itu seperti malaikat ketika kemudian masuk ke dalam diri Rasulullah, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba kehilangan kesadaran. Artinya kalau kita mengakui hipnotisme itu ada, bahkan bisa diajarkan, kenapa kemudian kita menolak malaikat itu kemudian bisa memperlakukan seorang manusia seperti itu? Kemudian yang kedua, bahkan kita kenal juga namanya gendam, ya. Ditepuk tiba-tiba tidak sadar, pura-pura kenal, seluruh barangnya hilang dalam kondisi terbangun, dalam kondisi terjaga, bukan dalam kondisi tidur. Itu kita akui ada. Maka yang seperti ini juga kepada para nabi dan rasul itu bisa terjadi. Karena apa? Karena kita mengakui gendam itu atau magnetisme itu ada. Kemudian yang lain, kita juga mempelajari yang namanya gelombang audio, gelombang radio, yang kemudian bisa menyampaikan suara terekam dari stasiun radio ke penerimanya, receivernya, macam-macam ya, yang menunjukkan bahwa bisa kemudian pesan itu disampaikan dalam jarak jauh. Apalagi teknologi smartphone, HP, orang bisa berbicara langsung, orang bahkan bisa melihat pakai Zoom, pakai macam-macam, melihat langsung video call, kelihatan orangnya. Nah, itu teknologi yang sebenarnya mirip dengan wahyu. Hanya memang ketika di masa 14 abad yang lalu orang tidak percaya. Kenapa? Karena belum sampai titik teknologi itu. Berikutnya, bukti yang lain, saat kita sendirian, terkadang kita merasa mendengar panggilan dalam kondisi sepi, tiba-tiba hei, itu sekali dua kali pernah terjadi. Bahkan kalau saya jam 2 malam itu dalam kondisi tidur lelap, tiba-tiba ada seperti suara bentakan gitu. Bangun gitu. Barangkali ada sesuatu, ternyata tidak ada. Nah, ini terjadi seperti ini. Artinya apa? Manusia itu terkadang mendengar hal-hal yang seperti ini. Ya, memang tidak sampai kemudian kita mendengar orang berbicara panjang, enggak. Hanya bentakan, hanya panggilan gitu. Kemudian termasuk kita bisa mendengar suara batin saya sendiri atau hati kita sendiri. Ya, seperti di sinetron itu, bibirnya diam, bunyi. Nah, itu kan kita juga pernah merasakan seperti itu, berbicara gitu. Kemudian manusia-manusia yang hadir di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti tadi kisah Jibril datang kepada Rasulullah, itu menjadi saksi bahwa memang ada makhluk yang kemudian mendatangi Rasulullah yang mereka tidak kenal, lalu hilang begitu saja, mereka cari tidak ketemu, yang mereka mensaksikan, oh ini memang seorang malaikat meskipun dalam bentuk manusia. Kemudian berikutnya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang pertama yang menerima wahyu. Ya, kita meyakini itu. Dan itu juga disebutkan dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Apakah Zabur, Taurat, ataupun Injil. Mereka juga jumpa dalam kitab-kitab itu bagaimana nabi-nabi Allah itu terima wahyu semuanya. Ya. Karena itu, kenapa merasa aneh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, tetapi tidak merasa aneh kalau Musa terima wahyu, tidak merasa aneh kalau Isa terima wahyu, padahal sama yang membawa wahyu itu. Karena itu kemudian kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan
Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh wan nabiyina min ba'dihi, dan nabi-nabi setelahnya. Artinya kalau Nuh lalu kemudian nabi-nabi berikutnya Musa, Ibrahim dan seterusnya itu semuanya diakui oleh agama samawi itu menerima wahyu, kenapa ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu mereka menolak? Mereka merasa aneh gitu. Padahal biasa saja sebenarnya. Nah, itu. Baik, saya lanjutkan. Allah kemudian menyindir ini. Dalam surah Yunus ayat kedua disebutkan, "Akana lin-nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum." Apakah manusia itu kemudian takjub ketika kami wahyukan kepada seorang laki-laki dari antara mereka, an andirin nasa wa basyiril ladina amanu, yaitu agar memperingatkan manusia dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Artinya di sini kenapa dianggap sebagai sesuatu yang ajaib? Padahal nabi-nabi sebelumnya juga terima wahyu. Kenapa orang-orang Bani Israel itu kemudian mengingkari Rasulullah, padahal mereka tidak ada yang mengingkari nabi-nabi mereka sendiri yang terima wahyu? Nah itu, apa alasannya? Begitu juga kenapa Nasrani kemudian mengingkari Rasulullah, padahal Nabi Isa, begitu juga nabi-nabi sebelumnya, Musa, Zakaria dan Yahya dan seterusnya, mereka akui terima wahyu. Kenapa ini tidak diakui? Nah, itu. Ya. Jadi wahyu ini sebenarnya diakui baik oleh kaum muslimin ataupun ahli kitab. Hanya memang itu tadi, bicara tentang hidayah, ini memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Saya lanjutkan. Kemudian terkait tentang makna wahyu, para ulama menjelaskan yang disebut wahyu itu isyarat cepat. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngasih isyarat, ini sebenarnya wahyu kalau dalam bahasa Arab itu. Atau misalnya kedip-kedip, gitu ya, kanan saja. Atau kemudian misalnya hentikan, gitu, pakai bahasa isyarat. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab disebut wahyu juga, ya, tetapi secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama merumuskan yang disebut wahyu itu adalah pemberitahuan secara rahasia yang cepat lagi khusus kepada orang tertentu. Artinya pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tertentu, para rasul yang dipilih ini. Yang samar untuk orang selainnya, artinya tidak diketahui oleh orang lain wahyu itu. Nah, dengan ini kita bisa memahami bahwa wahyu ini memang dikhususkan untuk orang-orang pilihan. Namanya orang pilihan, ini tidak kemudian harus melulu orang-orang yang terbaik. Tidak harus kemudian melulu orang terbaik. Memang Rasulullah orang terbaik. Tetapi kita kalau melihat Musa alaihissalam misalnya, ya, itu beliau apa sebelum diangkat jadi Rasul? Pelarian, ya kan? Membunuh seorang di wilayah Mesir, melarikan diri, lalu kemudian menghilang di wilayah Madian itu menjadi penggembala, sampai akhirnya menjadi Rasul, menerima wahyu pertama kali. Isa alaihissalam bagaimana? Sama, seperti itu juga nasibnya. Dituduh anak zina, itu oleh masyarakatnya. Kenapa? Karena ibunya tidak punya suami, tiba-tiba punya anak. Nah, tetapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Ibrahim alaihissalam? Sama juga, Ibrahim alaihissalam putranya pembuat patung. Itu loh. Artinya di masyarakatnya belum tentu kemudian menjadi orang-orang terbaik, tetapi Allah memilih jiwa-jiwa ini sesuai dengan kehendak hatinya, sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Memang kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya. Sebab apa? Berbeda dengan masyarakat rasul-rasul sebelumnya yang kemudian punya keunggulan dalam bidang yang berbeda. Bangsa Quraisy itu selalu membanggakan sukunya, membanggakan nasabnya. Karena itu kemudian dipilihlah dari Quraisy ini orang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu pun bukan jaminan dakwah beliau langsung diterima begitu saja, butuh proses. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti insyaallah. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi kembali kepada wahyu. Wahyu ini memang hal yang sebenarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang berbeda-beda kepada makhluk-makhluknya. Ada yang berbentuk ilham. Misalnya
Allah mengilhamkan kepada ibunya Musa alaihissalam agar anaknya yang baru lahir itu dimasukkan ke dalam keranjang lalu dihanyutkan di sungai. Itu tidak terpikir tiba-tiba dihanyutkan begitu saja. Ternyata itu memang jalannya Allah Subhanahu wa taala untuk membuat Musa alaihissalam nanti menjadi rasul. Contoh lain misalnya ada ilham yang berdasarkan nalurinya. Misalnya kita melihat lebah itu tidak pernah membuat rumah bentuknya kotak. Selalu bentuknya segi 6. Siapa yang mengajarkan? Apa ada kursusnya? Tidak ada. Allah yang mengilhamkan itu. Kemudian ada pula yang berupa bisikan atau waswasah istilahnya. Sebab ilham itu terkadang begitu juga. Ada yang dari Allah, ada juga yang dari setan, yang kemudian membisikkan para pengikut-pengikutnya untuk memerangi para rasul, memusuhi orang-orang yang beriman. Dibisikkan itu. Contoh misalnya saat Rasulullah hendak dibunuh itu ketika mau hijrah, itu setan yang memberi ide. Sudah, satu orang dari tiap kabilah membawa pedang, nanti kita keroyok rame-rame. Itu setan itu, yang menyamar menjadi manusia, membisikkan kepada mereka. Kemudian wahyu yang lain, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Kamu bagian membagi rizki, kamu bagian menurunkan hujan, kamu bagian memberikan rahmat, macam-macam. Nah itu. Ini yang kemudian juga termasuk dalam kelompok wahyu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Saya lanjutkan sedikit lagi terkait tentang wahyu ini. Jadi tadi sudah kita kaji tentang bahwa Allah juga memberikan ilham kepada makhluknya, ya. Termasuk juga bahkan Allah mengutus malaikat kepada orang-orang yang bukan nabi. Apakah ada? Ada. Kisah Maryam itu didatangi oleh malaikat Jibril. Engkau dipilih, engkau nanti akan melahirkan bayi namanya Isa. Yang kemudian Maryam menyampaikan, bagaimana aku bisa melahirkan, punya anak, sementara aku tidak pernah disentuh oleh manusia manapun. Itu berbicara dengan malaikat. Yang berarti di sini ada wahyu yang disampaikan. Tetapi bukan kepada nabi dan rasul. Yang kemudian kita bisa bedakan, apakah wahyu itu selalu berbentuk ilham atau tidak? Nah, di sini para ulama membedakan. Ilham itu kalau kita mendapatkan ilmu atau mendapatkan sesuatu, ya kita katakan ide, pikiran, kalau kita tidak tahu sumbernya, ya tiba-tiba kita punya, oh bagusnya kita masjid ini kita beginikan, misalnya ide bagus begitu, yang kemudian disepakati oleh orang-orang yang ini. Nah itu juga terkadang muncul di kalangan para sahabat, punya ide yang luar biasa seperti itu. Contoh misalnya tentang adzan, gitu ya. Itu kan dari salah seorang sahabat yang kemudian bermimpi menyampaikan kepada Rasulullah, bagaimana kalau menggunakan ucapan begini, lalu Rasulullah menyatakan itu mimpi yang benar. Nah, terus kemudian bedanya dengan wahyu, kalau wahyu itu yang menerima tahu dari mana sumbernya. Nah ini perbedaannya. Jadi ketika Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril pertama kali, lalu disampaikan surah Al-Alaq itu, beliau akhirnya yakin ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari setan yang mengganggu, bukan dari jin dan seterusnya. Tidak. Kenapa? Karena stabil, karena konsisten. Ini dari zat yang maha tinggi. Berbeda dengan ilham yang bisa jadi kemudian memang dari sesuatu yang baik, tapi terkadang ada ide, muncul ide buruk. Nah, itu yang dari bisikan-bisikan setan yang saya contohkan tadi terkait tentang orang-orang Quraisy yang akhirnya bersepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mengapa saya sampaikan terkait tentang wahyu ini? Karena ini kembali yaitu menjadi dasar dari akidah kita, dasar dari Islam itu. Kalau kemudian urusan wahyu ini dibongkar, dihancurkan, lalu kemudian dinistakan atau ditolak, maka kemudian seluruh agama kita akan hancur. Dan itu dilakukan banyak, terutama di universitas-universitas yang alirannya liberal, itu menyampaikan bahwasanya sumber ilmu itu adalah sesuatu yang terukur, yang bisa diukur.
Ya, seperti fisika bisa diukur, biologi bisa diukur. Sementara wahyu itu tidak bisa diukur. Kalau begitu tidak bisa diukur, berarti dia bukan ilmu. Nah, kalau kita katakan yang tidak bisa diukur itu bukan ilmu, berarti seluruh Al-Quran, seluruh sunnah ini menjadi bukan ilmu. Dan itu berbahaya, ide seperti ini. Nah, tadi saya tunjukkan bukti-bukti ilmiahnya bahwa mungkin terjadi wahyu itu. Secara akal masuk akal, dalil-dalilnya juga kuat, sehingga kemudian tidak ada celah bagi kita, bagi kaum muslimin ini untuk kemudian menolak wahyu walaupun sedikit. Nah, itu. Sehingga kita betul-betul beragama itu berdasarkan landasan yang kuat, mengikuti Rasulullah juga berdasarkan landasan yang kuat juga. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini menjadi satu mendorong untuk kita semakin mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, dan semakin membantu kita untuk memahami Islam dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Masih ada waktu sedikit, saya persilakan barangkali ada yang tidak ditanyakan. Monggo. Mboten-mboten. Cukup ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang terkait tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa awal dakwah beliau setelah menerima wahyu itu. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.